Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas limit di ketak hinggaan part yang kedua, yaitu tentang operasi bilangan tak hingga. Simak terus video ini sampai akhir. Berikutnya kita ke operasi bilangan tak hingga. Jadi rumusnya seperti ini. Rumus yang pertama, A plus tak hingga sama dengan tak hingga plus A sama dengan tak hingga. Apa itu A? A itu merupakan sembarang bilangan. Jadi A itu pokoknya sembarang bilangan asalkan elemen bilangan real, termasuk anggota bilangan real. Jadi bisa bilangan bulat, bisa positif ya, bisa 1, 3, bisa 0, bisa negatif juga, min 1, min 2. Lalu bisa juga bilangan pecahan, setengah, min sepertiga, dan seterusnya. Bisa juga bilangan akar atau irasional, akar 3, min setengah akar 2, dan seterusnya. Pokoknya termasuk bilangan real. Oke, dan di sini kalau kalian lihat, A plus tak hingga sama dengan tak hingga plus A. Ini berarti merupakan sifat komutatif penjumlahan. A plus B sama dengan B plus A. Berlaku juga di operasi bilangan tak hingga. Dan kalau kalian lihat hasilnya sama dengan tak hingga. Apa artinya? Artinya, kalau bilangan tak hingga kalian tambahkan dengan bilangan sesuatu, maka bilangan sesuatu yang kalian tambahkan itu nggak ngefek. Hasilnya tetap tak hingga. Kenapa? Karena tak hingga itu kan tadi definisinya bilangan yang sangat besar. Ya, ditambahkan dengan sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan sangat kecil, nggak ada efeknya jika dibandingkan dengan bilangan tak hingga. Ya, kalau di bahasa Indonesia ada peribahasa yang seperti ini ya bunyinya ya. Bagaikan menabur garam ke laut, itu artinya melakukan pekerjaan yang sia-sia. Ya kan, kalian tambahkan garam ke laut, maka laut itu tidak akan bertambah asin. Karena nggak akan ada artinya garam yang kalian tambahkan dibandingkan dengan jumlah garam yang ada di lautan. Di sini pun juga seperti itu. Kalian tambahkan bilangan ke bilangan tak hingga, nggak akan ada efeknya. Tetap hasilnya tak hingga. Yang kedua, A min tak hingga sama dengan min tak hingga plus A. Sama dengan min tak hingga. Ini juga sama. Kalian tambahkan A terhadap bilangan min tak hingga, nggak akan ada artinya. Hasilnya tetap min tak hingga. Oke, berikutnya rumus ketiga. A kali tak hingga sama dengan tak hingga kali A sama dengan tak hingga jika A lebih besar dari 0, dan A kali tak hingga sama dengan tak hingga kali A sama dengan min tak hingga jika A lebih kecil dari 0. Di sini prinsipnya mirip-mirip ya. Yang pertama, komutatif juga. Sifat komutatif pada perkalian juga berlaku. A kali B sama dengan B kali A. Dan kalau kalian lihat hasilnya, tak hingga dikalikan dengan bilangan itu nggak akan ada efeknya juga, tetap tak hingga. Tapi hati-hati sama tandanya. Kalau misalkan A-nya itu positif, bilangan positif, maka ibaratnya gini. Tak hingga itu kan bilangan positif. Tadi di garis bilangan, tak hingga itu kan bilangan yang di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti kan di kanan kalau di garis bilangan. Bilangan positif. Bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Berarti di sini hasilnya tak hingga. Dan kalau misalkan A itu negatif, lebih kecil dari 0, maka positif kali negatif hasilnya negatif, makanya negatif tak hingga. Oke, berikutnya A kali min tak hingga sama dengan min tak hingga kali A sama dengan min tak hingga jika A lebih besar dari 0, serta A kali min tak hingga sama dengan min tak hingga kali A sama dengan tak hingga jika A lebih kecil dari 0. Ini prinsipnya juga sama. A itu nggak ngefek, nilainya yang nggak ngefek ya. Yang ngefek hanya tandanya. Kalau A-nya positif, min tak hingga kan bilangan negatif. Dikali bilangan positif, hasilnya bilangan negatif, min tak hingga. Dan kalau misalkan A-nya negatif, bilangan negatif kali bilangan negatif, hasilnya positif, berarti tak hingga. Ya, jadi dari rumus 3 dan 4 ini kita bisa ambil kesimpulan, perkalian bilangan tak hingga atau minus tak hingga dengan suatu bilangan A itu nggak akan ada efeknya terhadap tak hingga. Nilainya, tapi hanya berefek pada tandanya. Tandanya mengikuti prinsip perkalian. Kalau tandanya sama, positif kali positif, negatif kali negatif, hasilnya positif. Kalau tandanya beda, positif kali negatif, atau negatif kali positif, hasilnya negatif. Oke? Rumus yang kelima, A per plus minus tak hingga sama dengan 0. Ya, kok bisa? Ingat di part sebelumnya, limit X mendekati tak hingga seper X sama dengan 0, limit X mendekati min tak hingga seper X juga sama dengan 0. Jadi, bilangan dibagi dengan tak hingga maupun min tak hingga, hasilnya sama-sama sama dengan 0. Oke? Rumus berikutnya, rumus ke-6, A pangkat tak hingga sama dengan tak hingga
jika A lebih besar dari 1, dan A pangkat tak hingga sama dengan 0 jika 0 lebih kecil A lebih kecil 1. Di sini saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih contoh yang A lebih besar dari 1 itu misalkan A-nya 2. 2 pangkat 1 itu 2. Ya kan? 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3 itu 8. Dan seterusnya. Jadi kalau misalkan pangkat dari 2 ini kita besarkan sampai 2 pangkat tak terhingga, maka hasilnya juga akan semakin besar. Jadi mendekati tak terhingga juga. 2 pangkat tak hingga sama dengan tak hingga jika A lebih besar dari 1. Dan kalau misalkan A-nya ini antara 0 sampai 1, saya kasih contoh, setengah. Setengah pangkat 1 itu setengah. Setengah pangkat 2, seperempat, ya kan? Setengah pangkat 3, seperdelapan. Kalau kalian lihat, kalau pangkatnya setengah ini tambah besar, maka nilainya tambah kecil. Setengah jadi seperempat, kan tambah kecil. Jadi seperdelapan, tambah kecil lagi. Kalau kalian lanjutkan, setengah pangkat 4, seper-16, tambah kecil lagi. Berarti, kalau misalkan setengah, kita pangkatkan dengan bilangan tak hingga, maka hasilnya akan sama dengan 0. Ya, paham ya? Sekarang rumus yang ketujuh. A pangkat min tak hingga sama dengan 0 jika A lebih besar 1, dan A pangkat min tak hingga sama dengan tak hingga jika 0 lebih kecil A lebih kecil 1. Ya, gampangannya gini. A pangkat min tak hingga itu sama dengan seper A pangkat tak hingga. Ya kan? Prinsip eksponen kan seperti itu. Jadi gini, kalau misalkan tadi A-nya lebih besar dari 1, berarti A pangkat tak hingga sama dengan tak hingga. A pangkat min tak hingga berarti kan sepernya. Seper tak hingga berarti 0. Dan kalau misalkan A-nya antara 0 sampai 1, tadi kan A pangkat tak hingga sama dengan 0. Maka kalau A pangkat min tak hingga, berarti sepernya. Seper A pangkat tak hingga, seper 0, berarti tak hingga. Ya, gampangnya seperti itu. Tinggal diseper aja. Oke, berikutnya rumus ke-8. Tak hingga pangkat A sama dengan tak hingga jika A-nya positif, A-nya lebih besar dari 0, dan tak hingga pangkat A sama dengan 0 jika A-nya negatif atau lebih kecil dari 0. Ya, prinsipnya sama. Kalau pangkat negatif kan seper jadinya. Kalau seper tak hingga itu kan 0. Makanya kalau misalkan A itu negatif, maka tak hingga pangkat A sama dengan 0. Oke, berikutnya rumus ke-9. Tak hingga kali tak hingga sama dengan tak hingga. Ya, jadi nggak ada istilahnya tak hingga kuadrat ya, nggak ada. Tak hingga kali tak hingga itu sama dengan tak hingga. Rumus 10, min tak hingga kali min tak hingga sama dengan tak hingga. Dan rumus ke-11, min tak hingga kali tak hingga sama dengan tak hingga kali min tak hingga sama dengan min tak hingga. Jadi kalau kalian lihat rumus 9, rumus 10, rumus 11 ini mengandung arti yang pertama, tidak ada bilangan tak hingga kuadrat. Ya, jadi tak hingga dikalikan dengan tak hingga tetap tak hingga. Dan di sini rumus 9, 10, 11 itu hanya kita perlu memperhatikan tandanya. Rumus 9 ini kan positif kali positif, hasilnya positif. Rumus 10, negatif kali negatif, hasilnya positif. Rumus ke-11, negatif kali positif, sama dengan positif kali negatif, sama dengan negatif. Oke, jadi paham ya, ini adalah operasi bilangan tak hingga. Oke, nah berikutnya gini. Ingat bentuk tak tentu ya di limit fungsi aljabar waktu di kelas 11 ya. Waktu kalian belajar di limit fungsi aljabar, waktu itu mungkin kalian hanya mengenal satu macam bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Di sini ternyata bentuk tak tentu bukan hanya 0 per 0, ternyata ada banyak, yaitu tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga pangkat 0, 0 pangkat 0, 1 pangkat tak hingga, dan tak hingga min tak hingga. Nah, di sini saya mengingatkan lagi ya, kalau kalian mengerjakan soal limit, itu kan kalian harus cek dulu, kalian masukkan angkanya. Yang X mendekati berapa itu, berapanya kalian masukkan. Nah, kalau kalian masukkan, menghasilkan bentuk-bentuk yang tak tentu seperti ini, berarti kan harus kalian olah, agar menghasilkan bentuk yang bukan termasuk di sini. Ya, di sini pun juga seperti itu. Pada limit di ketakhinggaan, juga prinsipnya sama. Bentuk tak tentu itu merupakan bentuk yang dihindari atau tidak boleh merupakan jawaban dari limit. Jadi kalau kalian masukkan hasil yang merupakan bentuk-bentuk yang di sini harus diolah. Oke, satu catatan lagi, tak hingga sendiri itu bentuk tak tentu atau bukan? Kalau hanya tak hingga atau min tak hingga saja, ini boleh merupakan jawaban dari limit. Karena ini bukan merupakan bentuk tak tentu. Ya, bentuk tak tentu itu kalau tak hingga per tak hingga itu bentuk tak tentu.
tak hingga, min tak hingga, bentuk tak tentu. Tapi kalau tak hingga saja atau min tak hingga saja, itu bukan merupakan bentuk tak tentu. Jadi kalau kalian nanti ngecek, masukkan ke soal gitu ya, ketemu hasilnya tak hingga atau min tak hingga, itu boleh. Ya sudah, itu langsung jawabannya. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.